Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Risma Birang dengan NIM 105222150 dari kelas Sistem Informasi 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, di mana ini adalah tugas lanjutan dari tugas mereview aplikasi yang gagal kemarin, yaitu BBM. Oke. Sedikit membahas kembali aplikasi chatting BlackBerry Messenger atau biasa disebut dengan BBM adalah salah satu atau suatu aplikasi chatting yang sempat booming pada era sebelum adanya aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Line, dan sebagainya. Nah, di sini saya langsung saja em, penggambaran, analisis, dan desain aplikasi. Yang pertama ada use case diagram aplikasi dari BBM. Nah, di sini ada dua aktor ya, aktor pengguna dan aktor server. Nah, di sini ada beberapa use case juga seperti logout, edit profile, lihat kontak, kirim pesan pribadi, dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh pengguna bisa melakukan aktivitas seperti logout, edit profile, lihat kontak, kirim pesan, login, lihat riwayat chat, dan terima pesan. Nah, di sini kenapa ada extend, ada include? Extend ini menunjukkan adanya apa ya, kayak semacam opsional seperti itu. Misalnya kirim pesan, pengguna mengirim pesan pribadi. Pesan pribadinya itu bisa berupa panggilan suara, kirim gambar atau dokumen, pesan suara. Nah, kalau misalnya include, ketika pengguna mengirim pesan pribadi, maka harus tampil, harus muncul, harus diproses oleh server notifikasi pesan. Seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini ada penggambaran, analisis, dan desain aplikasi. Kelas yang utama itu ada pengguna. Di sini saling berelasi ya dengan kelas-kelas yang lain. Ada kelas validasi akun, privasi, kontak, pesan, panggilan, logout, dan sebagainya. Nah, di sini atribut-atribut dari pengguna, kelas pengguna, ada ID pengguna, ada nama, ada email, sandi, status online. Nah, metodenya ada login, ada edit profile, lihat kontak, atur privasi, logout, dan lanjut ke activity diagram BBM. Dan di sini ada activity diagram pada saat pengguna melakukan registrasi di BBM, di aplikasi BlackBerry maksudnya, di aplikasi BBM. Nah, yang pertama itu dimulai dengan start, kemudian mengklik icon aplikasi, masuk ke server, server itu menampilkan halaman register. Kemudian eh, pengguna memasukkan nomor HP dan password. Kemudian eh, server memvalidasi akun. Kalau misalnya akunnya berhasil, maka masuk masuk proses eh, proses registrasinya selesai atau sukses. Kalau tidak, menampilkan pesan error selesai. Maaf. Nah, di sini yang satunya activity diagram menggunakan login aplikasi BBM. Sama dimulai dari start, kemudian klik ikon aplikasi, kemudian menampilkan halaman login, masuk ke pengguna, pengguna itu memasukkan nomor HP dan password, kemudian lanjut ke server, server memvalidasi akun. Kalau misalnya berhasil, login ke sistem. Kalau terus akan menampilkan beranda, kalau tidak, tampilkan pesan error. Kemudian end. Dan di sini juga sama, activity diagram ketika pengguna mengirim pesan. Dimulai dari start, pengguna mengklik ya login ke aplikasi, kemudian masuk ke menu chat, cari kontak atau grup, memilih kontak atau grup, kemudian sistem atau server akan menampilkan
menu chatting, kemudian pengguna menulis pesan. Pengguna di sini opsi ya memilih tipe pesan. Nah, ketika pengguna mengklik tipe pesan, pilih tipe pesan, server akan memberikan opsi seperti kirim pesan teks atau pesan suara atau kirim file atau gambar ataupun tidak mengirim sekaligus. Batal memilih maksudnya. Nah, di sini ketika sudah melewati proses ini, ke end di server. Kemudian activity diagram edit profile di aplikasi BBM. Yang pertama itu pengguna klik icon aplikasi, kemudian ke server, server menampilkan halaman login, kemudian pengguna memasukkan nomor HP dan password, kemudian server akan memvalidasi eh, apa akunnya. Kalau berhasil tampilkan beranda, kalau enggak tampilkan pesan error. Nah, kalau misalnya berhasil, pengguna bisa pilih edit profil ya. Kemudian server akan eh, menampilkan edit foto, nama atau nomor. Dia akan memberikan pilihan. Kemudian di sini si pengguna memilih mau edit foto kah, mau edit nama atau mau edit nomor. Nah, di sini ketika sudah dipilih, nanti server akan memproses bahwa perubahan profil, kemudian menampilkan data telah berhasil diperbaharui, kemudian kembali ke halaman login dan end. Nah, ini sama ya, activity diagram ketika pengguna tanpa kontak di aplikasi. Dimulai dari start, pengguna klik icon aplikasi, kemudian server menampilkan halaman login, memasukkan nomor HP dan password, validasi akun, server memvalidasi akun, kalau berhasil tampilkan beranda, terus pengguna ini memilih simbol plus ada di pojok nanti. Nah, setelah pilih itu, pilih tambah kontak. Ketika pengguna memilih tambah kontak, server akan menampilkan kolom input nomor. Setelah menampilkan kolom input nomor, pengguna akan memasukkan nomor kontak yang baru. Setelah itu, eh, server akan simpan kontak, kemudian menampilkan tampilan kontak berhasil diperbaharui. Nah, dari ini juga sama ya, activity diagram ketika pengguna membuat grup di aplikasi. Pengguna diawali dari start, kemudian klik icon aplikasi, kemudian server BBM menampilkan halaman login ya, masuk nomor, eh, pengguna memasukkan nomor dan password, kemudian server akan memvalidasi sama seperti yang di awal, kemudian tampilkan beranda, klik icon grup. Nah, pilih buat grup, kemudian server akan menampilkan kolom nama dan pilihan anggota, kemudian eh, pengguna memasukkan nama grup, memilih anggota grup, kemudian kembali ke server, server akan memproses pembuatan grup, menyimpan grup baru, kemudian menampilkan pesan grup berhasil dibuat. Nah, ini sama ketika activate activity diagram ketika pengguna menerima pesan. Pertama diawali dari start, login ke aplikasi, masuk ke menu chat. Nah, server akan mencari pesan yang baru, kemudian dia akan menampilkan pesan baru yang diterima. Setelah itu, pengguna melihat pesan yang diterima dan end. Kemudian ada juga activity diagram pengguna keluar dari aplikasi BBM. Pengguna klik icon aplikasi, tampilkan halaman login, server menampilkan halaman login, masukkan password dan nomor HP si penggunanya,
kemudian server memvalidasi sama seperti yang di awal. Nah, ketika sudah berhasil, dia akan masuk di tampilan beranda ya. Nah, si pengguna memilih di logout ketika proses eh, ketika pengguna mengklik logout, server akan mengirimkan proses logout. Kemudian ketika selesai logout, dia akan menampilkan halaman login kembali dan end. Dan di sini eh, s- diagram, sequence diagram aplikasi BBM. Ini sama ya. Sequence diagram ketika registrasi. Di sini pengguna BBM dimulai dari kiri, membuka aplikasi, kemudian ke server menampilkan halaman register, kemudian eh, pengguna memasukkan nomor HP dan password, kemudian divalidasi. Nah, kalau sukses itu ada tampilan seperti ini ya. Kalau misalnya error juga divalidasi oleh server. Sama seperti login pengguna, masuk buka aplikasi, tampilkan halaman login, masukkan nomor HP dan password, kemudian divalidasi lagi oleh sistem. Kalau misalnya berhasil, akses diterima dan menampilkan beranda. Kalau enggak, menampilkan pesan error. Ini sama ya. Ada sequence diagram menerima pesan BBM, ada sequence diagram eh, mengirim pesan, ada juga sequence diagram mengedit profile, sequence diagram logout. Oh iya, ada lagi desain sequence diagram tambah kontak buat grup. Nah, di sini tampilan aplikasi dan alur prosesnya. Yang pertama eh, ketika alur registrasi di aplikasi. Nah, yang pertama-tama itu kan pengguna ini tampilan HP-nya ya. Nah, pengguna klik icon ini aplikasi, kemudian masuk seperti ini, dan muncul seperti ini. Nah, ini lanjutannya. Ini tinggal di next next aja sih. Di next di bagian sini ya. Next. Sampai muncul eh, form seperti ini. Nah, form register ini diminta password, penginputan password. Kemudian ketika sudah input password, dikonfirm lagi, kemudian klik sign up. Kalau misalnya bisa juga lewat ini ya, Google atau enggak Facebook. Nah, ketika sudah, nanti kan ketika sudah klik sign up, nanti akan ada muncul loading dulu ya. Nah, kemudian ini tampilan berandanya. Tampilan beranda. Tampilan beranda ini ada apa ya? Fitur tambah. Ini kayak fitur search. Ini ada beberapa pesan yang ditampilkan ya. Terus di sini ada menu chat, groups, profile, dan more. Nah, ini alur ketika login di aplikasi. Login di aplikasi sama ya. Pengguna itu klik icon BBM, terus masuk seperti ini. Nah, bedanya di sini karena di awal sudah apa register, pasti sudah punya akun dong ya. Jadi cukup inputkan nomor HP yang didaftarkan di awal di register, kemudian memasukkan passwordnya, kemudian klik login. Nah, di sini sistem akan memvalidasi terlebih dahulu, kemudian ketika cocok dia akan loading, kemudian masuk ke tampilan beranda. Nah, ini ketika pengguna mengirim pesan di aplikasi. Sama ya, pengguna masuk dulu,
kemudian login lagi, misalnya eh, sistem validasi akunnya, kemudian loading, terus tampilkan home atau beranda. Nah, di sini pengguna tuh kalau mau ngirim pesan harus cari ini dulu ya, cari eh, kontak untuk dikirimin pesan. Nah, misalnya kayak di awal ini David. Di sini ada contoh-contoh pesan-pesan yang dikirim. Misalnya yang di sini di gambar sini ada tampilan apa ya? Kayak semacam gambar, rekam. Ini fitur-fitur tambahan di aplikasi di menu chat. Nah, kemudian ada juga alur pengguna menerima pesan di aplikasi. Sama ya, eh, masuk dulu, login dulu aplikasinya. Kemudian, nah di sini ada pesan yang diterima dari David sebanyak 5 ya. Nah, ini semua pesan-pesannya. Kemudian ada juga eh, alur pengguna melakukan edit di aplikasi. Sama seperti di awal, masuk di aplikasinya, kemudian login, kemudian di sini masuk tampilan home, beranda. Nah, pengguna tuh mau ngedit misalnya nama ya, klik aja di sini edit profile. Terus di sini yang awalnya Risby Leonard diganti jadi Risby Leonard. Di sini juga pengguna mau misalnya contohnya mau mengganti nomor. Nah, tinggal diklik sini. Setelah itu klik simpan. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini sudah berubah ya. Oh iya, di sini pas tampilan beranda, dia ketika kita mau edit aplikasi, kita masuknya di menu profile ya. Tambah kontak di aplikasi. Sama seperti di awal, masuk login dulu aplikasinya. Nah, kemudian di sini ya. Nah, masuk di beranda ini beranda. Nah, di pojok atas ini kan ada tambah ya. Klik itu. Nah, terus kalau misalnya kita mau tambah kontak, pilih tambah kontak. Kemudian di sini masukkan nomor telepon. Kalau udah masukkan nomor telepon, klik tambah. Nah, oh iya, sudah. Kemudian di sini ada alur pengguna membuat buat grup ya, buat grup di aplikasi. Di sini sama, masuk login dulu. Setelah itu masuk tampilan beranda. Nah, yang di bawahnya kita pilih buat grup. Kan yang tadi tambah kontak ya. Sekarang buat grup. Ketika kita klik buat grup, nanti di sini ada tampilan ini masukkan nama grup atau apa, terus tambah anggota, terus buat grup. Nah, ini contohnya ketika kita memilih nama-nama ya, nama-nama yang mau dimasukkan ke dalam grup. Nah, ketika kita klik buat grup, nanti tampilannya seperti ini. Akan ada pop-up atau ada pemberitahuan notifikasi grup berhasil dibuat. Nah, jadi nanti tuh ada eh, di menu grup kelihatan semua ya. Ini grup-grup apa saja yang sudah ada. Alur pengguna logout dari aplikasi. Nah, di sini sama seperti di awal, pengguna login dulu ya. Login, terus masuk di beranda. Nah, misalnya pengguna mau logout ya, langsung masuk ke more. Nah, di belakang itu ada, di bawahnya ini ada menu logout di bawah. Nah, di sini ketika pengguna memang ingin logout dari akun, pengguna tinggal klik ini, logout. Setelah itu nanti muncul eh, mau keluar dari akun. Kalau misalnya iya, klik ya. Kalau enggak,
klik batal. Nah, di sini kalau misalnya klik ya, maka akan login seperti ini, kemudian akan muncul tampilan login kembali. Nah, ini desain tambahan desain laporan aktivitas pengguna. Kalau misalnya kita mau lihat apa laporan aktivitas pengguna itu ada di bagian more ya, menu more di sini bawah. Nah, ketika kita klik ini, laporan aktivitas pengguna, kita klik, akan muncul seperti ini. Laporan aktivitas pengguna. Muncul notifikasi seperti ini. Kalau misalnya kita klik buka, dia akan menampilkan aktivitas user. Kalau misalnya batal, dia akan kembali ke more, tampilan awal more. Nah, di sini ada beberapa aktivitas pengguna. Kita bisa unduh. Kalau misalnya kita klik simbol ini, akan masuk ke sini, laporan aktivitas pengguna. Dia akan menampilkan bahwa apakah kita akan download atau tidak. Nah, kalau misalnya kita klik download, maka tampilannya akan jadi PDF seperti ini, cetak. Nah, kesimpulannya, aplikasi BBM yang dibuat ini itu menyediakan platform komunikasi yang aman, cepat, dan mudah digunakan. Fitur utama dari aplikasi ini meliputi chatting pribadi, grup, profil pengguna, serta panggilan suara dan video dengan desain yang sederhana dan 4 menu utama yaitu ada chats, groups, profile, dan more. Aplikasi ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak berbasis objek. Aplikasi ini juga siap untuk diuji dan dikembangkan lebih lanjut. Oh, ya sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.